Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Hikmah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang teks deskripsi. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu harap kalian sudah menyediakan alat tempurnya ya, berupa buku, pulpen, ataupun alat tulis lainnya untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan Ibu berikan. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Atau tanpa sengaja, sebenarnya kalian telah pernah mendeskripsikan sesuatu. Ibu kasih contoh, misalnya suatu hari kalian pergi berjalan-jalan di pasar, kemudian tiba-tiba dompet kalian hilang, entah itu karena terjatuh atau diambil orang. Nah, pada saat kalian kehilangan dompet kalian akan bertanya kepada seseorang bahwa kalian kehilangan dompet dan meminta bantuan kepada orang untuk mencari dompet kalian yang hilang. Pada saat kalian meminta tolong, orang yang dimintai tolong akan bertanya seperti apa ciri-ciri dompet kalian. Pada saat kalian menjelaskan ciri-ciri dompet kalian yang hilang, pada saat itulah sebenarnya kalian telah mendeskripsikan sesuatu. Atau pada saat di kelas, tiba-tiba ada teman kalian yang bercerita bahwa dia pernah pergi ke suatu tempat wisata, misalnya Pantai Liang. Teman kalian pergi ke Pantai Liang. Tiba-tiba dia menceritakan seperti apa keindahan Pantai Liang, mendeskripsikan apa-apa yang terdapat di Pantai Liang. Maka pada saat itu sebenarnya kalian telah mendengarkan teks deskripsi. Jadi sampai di sini apakah kalian sudah memiliki gambaran seperti apa teks deskripsi itu? Baik, kalau kalian sudah memiliki gambaran tentang teks deskripsi, Ibu akan menjelaskan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu discribere, D-I-S-C-E-R-B-R-E, yang berarti perincian, penggambaran, atau pembeberan. Sedangkan menurut istilah, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran atau pelukisan suatu objek, tempat, peristiwa, senyata dan sekonkret mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang kita deskripsikan. Jadi sampai di sini apa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi terdiri atas 3. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Dan yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Baik, kita bahas ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Ciri teks deskripsi dari segi tujuan yaitu berusaha mendeskripsikan sekonkret atau senyata mungkin suatu objek yang ingin dideskripsikan. Berusaha digambarkan senyata mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Maksudnya seperti apakah yang dimaksud dengan seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan? Contoh, Ibu buat kalimat seolah-olah melihat. Misalnya, saya sedang melihat seorang nenek tua yang sedang berjalan dituntun oleh cucunya. Nah, dengan kalimat seperti itu, kita seolah-olah melihat ada seorang nenek yang sedang berjalan kemudian dituntun oleh cucunya. Atau Ibu buat kalimat seperti ini. Hamparan laut biru yang sangat luas. Maka seolah-olah kita melihat adanya laut biru yang sangat luas. Kemudian contoh seolah-olah mendengar. Misalnya, debur ombak terdengar berirama. Maka itu adalah contoh seolah-olah mendengar. Dengan kalimat seperti itu, pembaca atau pendengar kita dapat membayangkan
bahwa ada sebuah debur ombak yang terdengar berirama. Kemudian contoh seolah-olah merasakan angin sepoi-sepoi berhembus. Itu merupakan contoh seolah-olah kita merasakan. Dengan kalimat seperti itu, pembaca atau pendengar dapat membayangkan seolah-olah ada angin yang berhembus dengan sepoi-sepoi. Jadi seperti itu yang dimaksud ciri dari segi tujuan teks deskripsi. Berusaha menggambarkan senyata atau sekonkret mungkin suatu objek. Lanjut ke ciri yang kedua, yaitu teks deskripsi dari segi objeknya itu selalu mengangkat objek yang bersifat khusus. Seperti apakah yang dimaksud dengan objek yang bersifat khusus? Contohnya, kita mengambil judul teks deskripsi kucingku yang bernama Bagas. Maka objek yang dideskripsikan atau hal yang ingin digambarkan adalah kucing yang bernama Bagas. Di antara banyaknya kucing, kita cuma memilih satu kucing saja yang bernama Bagas. Nah, objek apa yang dideskripsikan? Kita deskripsikan bagaimana ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh si Bagas. Misalnya, bulunya warna putih, kemudian matanya bulat, kemudian ekornya panjang. Dan selain ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh kucing peliharaan yang bernama Bagas, dideskripsikan pula bagaimana tingkah laku yang dimiliki oleh si Bagas. Jadi, objek teks deskripsi yang dideskripsikan itu selalu bersifat khusus. Oke, seperti itu. Lanjut, ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri ketiga adalah isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian. Yang kedua, isi teks deskripsi digambarkan secara nyata atau sekonkret mungkin. Jadi, ciri yang kedua dari segi isi tidak jauh berbeda dari tujuan teks deskripsi. Yang pertama, mari kita bahas. Teks deskripsi berusaha menggambarkan atau diperinci secara bagian-bagian. Maksudnya apa? Teks deskripsi diperinci secara bagian-bagian. Misalnya, objek yang ingin dideskripsikan adalah kelinci. Maka akan diperinci bagaimana ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelinci dari segi warnanya, bulunya, matanya, suaranya, dan tingkah lakunya. Atau kita ingin mendeskripsikan tentang bunga mawar, maka diperinci seperti apa daunnya, batangnya, dan warna bunganya. Seperti itu yang dimaksud dengan diperinci menjadi bagian-bagian. Kemudian yang kedua, isi teks deskripsi digambarkan senyata atau sekonkret mungkin. Misalnya, ada sebuah kalimat yang mengatakan, "Ibuku sangat baik." Di dalam teks deskripsi, untuk merincikan seperti apa kebaikan si ibu, maka perlu ditambah lagi kata-kata pelengkapnya. Misalnya, ibuku sangat baik, dia ramah kepada siapa saja, dia rajin bersedekah, kemudian ibuku tidak pernah marah. Maka itu sudah menggambarkan seperti apa kebaikan ibu. Kemudian di dalam teks deskripsi ada namanya kata umum dan ada yang namanya kata khusus. Kata umum itu misalnya bunga. Kata khususnya adalah mawar, melati, atau kamboja. Kemudian kata umumnya contohnya warna. Maka kata khususnya adalah merah, putih, hitam. Jadi di dalam teks deskripsi, isi teks deskripsi itu berusaha digambarkan senyata atau sekonkret mungkin. Misalnya ada kalimat yang mengatakan, "Saya menyukai bunga." Nah, dalam teks deskripsi, ketika seseorang mengatakan saya menyukai bunga, maka itu belum terlalu jelas bunga apa yang disukai oleh orang ini. Maka harus dijelaskan lagi, saya menyukai bunga melati misalnya. Jadi harus jelas bunga apa yang disukai, kemudian warnanya apa, dan seterusnya. Lanjut, kita bahas ke struktur dari teks deskripsi.
struktur tes deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah penutup. Mari kita bahas masing-masing dari ketiga struktur ini. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi berisi penentuan identitas seseorang, benda, atau objek yang ingin dideskripsikan. Biasanya berisi nama, alamat, ataupun sejarah dari suatu objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan penggambaran atau penjelasan tentang suatu objek atau topik yang terdapat di dalam teks yang dideskripsikan. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi kesan umum yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar yang berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Jadi, Ibu ulangi, tes deskripsi terdiri atas 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah penutup. Oke, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan lupa beribadah, dan rajin membantu orang tua, serta jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.